Siang hari 22 November 1902, bank milik Hindia Belanda yang bernama De Javas Bank dirampok oleh dua pria Belanda yang berpakaian necis dan parlente. Merdeka, salam sebangsa dan setanah air. Kembali bersama channel Sejarah Perjuangan Anak Bangsa dalam kisah perampokan oleh dua pria Belanda. Siang itu pegawai De Javas Bank tengah sibuk melakukan pekerjaannya. Tiba-tiba saja pekerjaan mereka terhenti setelah dua lelaki berpakaian necis dan parlente menggunakan rambut palsu dan janggut palsu memasuki bank, lalu menodongkan pistol, mengancam akan menembak siapa saja yang menghalangi kehendak mereka. Tak ingin jatuh korban, pegawai bank lalu mengikuti kehendak kedua perampok tersebut. Dalam kondisi terancam, pegawai De Javas Bank pasrah melihat tindakan perampok yang menjarah troli berisi uang 110.000 gulden. Uang nasabah habis digasak oleh kedua pria Belanda itu. Di tengah keduanya sedang sibuk memindahkan uang, tiba-tiba seorang opas yang bernama Rich memergoki keduanya. Si perampok kaget, berusaha melarikan diri. Rich tak mau kehilangan buruannya dan berteriak. Kedua perampok itu tak menghiraukan teriakan opas yang berusaha mengejar. Baru saja opas keluar dari pintu bank, dirinya ambruk. Sebuah peluru panas menembus tubuhnya. Kedua perampok menyeberang jalan dan di saat yang bersamaan sebuah delman yang membawa seorang wanita Tionghoa tengah melintas. Kedua lelaki berambut palsu itu berusaha mengambil alih kendali delman. Sais dan wanita Tionghoa berusaha melawan, namun seketika wanita Tionghoa berteriak kesakitan karena dirinya tertembak oleh salah seorang perampok tersebut. Delman yang diambil alih oleh kedua pria Belanda dilarikan ke arah Jembatan Merah. Sesampai di Jembatan Merah, keduanya turun dan membaur dengan orang-orang pribumi yang ada di sana. Merasa pelariannya telah aman, kedua pria Belanda itu melanjutkan perjalanannya ke Keramat lalu ke Menteng. Dari Menteng mereka melanjutkan perjalanan ke arah Bogor dengan menggunakan delman yang ditarik oleh dua ekor kuda. Polisi Belanda berusaha menemukan jejak pelarian kedua perampok yang belakangan diketahui adalah kakak adik yang bernama Herman Gentis dan Cornelis Maurice Gentis. Setelah mengetahui jejak kedua buronan, polisi Belanda mengikuti dari belakang. Ketika memasuki daerah Ciluar, kedua kakak beradik itu berhenti karena kuda yang mereka gunakan mulai kelelahan. Usai istirahat, keduanya kembali melarikan delman memasuki wilayah Bogor. Kontrol polisi yang bernama Johan bersama pasukannya terus membuntuti kedua perampok. Kejar-kejaran berlangsung hingga dini hari. Dalam kondisi kuda yang mulai melemah, Herman Gentis dan Cornelis Maurice Gentis beristirahat di Kedung Halang sekitar pukul 06.00 WIB. Kontrolil Johan yang tak ingin kehilangan buruannya segera menyebar anak buahnya. Melihat kondisi tersebut, Cornelis melompat dari delman dan melarikan diri ke arah hutan. Tapi naas, Herman tak sempat melarikan diri dan ia tertangkap. Ketika digeledah, di dalam sakunya ditemukan uang sebesar 4.000 gulden dan di delman juga ditemukan uang sebesar 8.750 gulden. Herman kemudian digelandang ke hadapan kepala polisi Tanah Abang yang bernama Adolf Wilhelm Verbonhin, kepala polisi Batavia yang terkenal kejam. Dialah polisi yang menembak mati si Pitung, jagoan dari Betawi. Cornelis terus melarikan diri sejauh yang dapat ia capai. Ia memasuki kebun kopi, lalu kabur ke arah kota Bogor. Alotnya perlawanan yang dilakukan Cornelis membuat Camat Sukasari harus turun tangan dengan mengerahkan warga untuk mengepung Cornelis.
Dalam kondisi terkepung, Cornelis berusaha melawan. Tiba-tiba seorang warga memukul kepala Cornelis. Akhirnya tubuh Cornelis terkulai. Perampok berambut dan berjanggut palsu itu kemudian ditangkap dan diserahkan kepada polisi. Saat diinterogasi, Cornelis mengaku dirinya lah yang menodongkan pistol kepada petugas The Javas Bank. Dan ia pula lah yang menembak wanita Tionghoa yang berada di Delman. Perampokan yang dilakukan kakak beradik ini membuat Hindia Belanda geger. Inilah kisah perampokan terbesar di tahun 1902 di Batavia. Berita perampokan ini dimuat dalam koran Batavia's Nieuwsblad dan juga dimuat dalam Surabaya Handelsblad dengan judul The Diefstal bij de Javas Bank atau perampokan di Bank Java. Kisah perampokan kakak beradik ini juga diabadikan dalam syair Java Bank dirampok yang ditulis oleh Ferdinand Winger pada tahun 1902. Demikian kisah perampokan bank yang dilakukan oleh kakak beradik keturunan Belanda di Batavia. Terima kasih. Tulis saran dan masukan Anda pada kolom komentar dan mohon maaf bila ada data dan informasi yang kurang tepat. Tak lupa kami harapkan subscribe dari sahabat sebangsa dan setanah air.